Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar dan kalkulus relasional ya. Jadi sedikit berbeda ini tampilannya. Jadi ini karya kalian. Jadi saya gunakan aplikasi karya kakak kalian untuk memudahkan saya membuat tampilan sekaligus navigasi slide ya. Bahwa kemarin kita sudah belajar tentang model relasional, yaitu sebuah model yang dapat menggambarkan basis data sebagai sekumpulan relasi-relasi, begitu ya, sekumpulan tabel-tabel yang berrelasi, begitu ya, di mana kemudian di dalamnya model relasional memiliki domain, gitu ya. Domain ini suatu masih ingat ya, kalian masih ingat teori himpunan ya, ada domain, kodomain, masih ingat ya? Jadi Pak. kalau kita bicara database itu sebetulnya kita belajar konsep himpunan, begitu ya. Kalau di SMA dulu kita belajar domain, kemudian kodomain, fungsi terhadap suatu himpunan gitu ya, FOG, GOF gitu ya, persamaan biasanya ada persamaan begini. Nah kalau di database juga sebetulnya seperti itu konsepnya, begitu ya, bahwa kita memiliki domain, yaitu sekumpulan nilai atomik yang dapat digunakan untuk menunjukkan tipe data. Ini maksudnya teori di dalam relasional ada istilah domain. Domain itu adalah semua nilai yang dapat masuk ke dalam sebuah tabel atau sebuah relasi, itu kita sebut domain. Kemudian domain nama, di sini ada sekumpulan karakter yang menggambarkan nama seseorang ya, atribut dari nama seseorang. Kemudian ada domain umur, adalah nilai yang menyatakan umur pegawai. Jadi nilai yang dapat masuk ke dalam sebuah atribut itu kita sebut domain. Kemudian di sini juga ada relasi. Nah, relasi ini kalau dijabarkan ke dalam tabel relasional itu menjadi sebuah tabel, begitu ya. Terlepas nanti di dalam tabel tadi ada hubungan dengan yang lain, nah itu tetap kita menyebutnya kalau di dalam relasi itu adalah sebuah tabel. Kemudian ada skema relasi. Nah, skema relasi ini adalah struktur dari tabel, begitu ya, struktur dari atribut-atribut apa saja yang ada dalam sebuah relasi atau tabel, gitu ya. Kemarin kita bisa gambarkan menggunakan elips itu ya. Nah, contoh skema relasi proyek, nah, ada nomor, lokasi, tepno, nama, dan seterusnya. Kemudian ada istilah tuple. Nah, ini istilah baru, begitu ya. Tuple ini kita sama dengan menyebut record, begitu ya. Sebuah tuple itu adalah sebuah record. Ya. Record itu adalah baris, begitu ya. Kalau dalam tabel itu ada baris, ada kolom, maka tuple adalah barisnya. Atribut adalah field ya, field atau kolom, begitu ya. Degree itu adalah jumlah atribut atau jumlah field, jumlah kolom dalam satu relasi. Nah, kemudian kita sudah mengenal model relasional yang kemarin kita gambarkan dalam IRD. Nah, bagaimana kemudian kita menuliskan sebuah model relasional ini dalam suatu notasi, begitu ya. Jadi notasi pada prinsipnya aljabar relasional dan relasional kalkulus, tabel relasional kalkulus adalah suatu notasi standar, gitu ya, yang bisa digunakan untuk mengekspresikan bagaimana kita mengambil data dari sebuah tabel, begitu ya. Jadi kita punya tabel, kita punya misalkan begini ya. Nah, kita kan punya banyak atribut dan banyak baris ini ya. Nah, kita mau ngambil baris yang mana, kita mau ngambil atribut yang mana. Nah, kalau
kita belajar menggunakan SQL, kita gunakan bahasa SQL. Tapi kalau kita menulis dalam suatu format formal, begitu ya. Kemarin kan kita sudah belajar normalisasi. Kemarin saya sudah tunjukkan di slide-nya itu normalisasi bentuk yang lebih tinggi yang menggunakan bahasa formal itu. Nah, itu menggunakan ya notasi namanya aljabar relasional atau tabel relasional kalkulus. Apa pentingnya? Pentingnya ketika kita nanti akan membuat suatu tulisan ilmiah atau kita membaca suatu tulisan ilmiah, kemudian kita memahami bagaimana mengekstrak data dari himpunan data yang dimiliki suatu penelitian. Nah, kita bisa menggunakan notasi ini, begitu ya. Nah, kemudian ada R. Nah, R ini ada relasi, kemudian di dalamnya ada atribut A1, A2 sampai AN. Nah, kita bisa contohkan di situ ada mahasiswa, atributnya ada nama, NIM, dan seterusnya. Kemudian T, ini tabel begitu ya. Nah, kalau R itu menggunakan aljabar relasional, T itu menggunakan tabel relasional kalkulus, TRC begitu ya. Nah, formatnya seperti apa? Menggunakan T sama dengan gitu ya. Kemudian V1 sampai VN itu atributnya, value-nya ya. Jadi ini tabelnya, kalau ini recordnya, tabelnya, gitu ya. Jadi value dari ini ya, value dari baris 1 itu kita tuliskan menjadi T ini ya, bagus, 11 dan seterusnya. Kemudian RA ini adalah notasi untuk relasi atribut, artinya kita memanggil atau menggunakan atribut tertentu dari sebuah relasi. Nah, kita ingat yang ini ya, kita punya apa ini DB skema company ya, ada employee, ada department, ada debt location, project, works on, etc. Nah, kemudian kita memiliki satu implementasi dari relasi employee. Nah, kita memiliki data sebanyak ini, ada John, Franklin, Alicia, sampai James. Nah, dia punya SSN itu kalau kita namanya KTP ya. Jadi SSN itu nomor KTP. Kemudian ada birthdate, address, super SSN ini supervisor. Kemudian department number. Kemudian ada juga departemen ini ada research, ada administration, ada headquarter gitu ya. Departemen numbernya ini primary key, ada 541, kemudian ini manajernya, kemudian ada start date-nya, kemudian department location dan seterusnya. Ini dari buku El Masri gitu ya. Nah, semisal kita punya data seperti itu, maka kita dapat melakukan query atau mendapatkan data, informasi begitu ya, menggunakan aljabar relasional dan kalkulus relasional. Lalu apa itu aljabar relasional? Bahwa sekumpulan aljabar relasional adalah sekumpulan operasi dasar untuk memanipulasi data pada model relasional dengan tujuan mendapatkan informasi yang diinginkan. Hasil informasi diperoleh dari satu atau beberapa relasi yang saling berhubungan. Kemudian relasi pada bahasan ini dipergunakan untuk penamaan tabel beserta datanya, baik yang murni maupun dilakukan modifikasi. Bahwa kita bisa menggunakan aljabar relasional untuk memanipulasi. Manipulasi itu bisa menambah, mengubah, menampilkan, begitu ya. Kemudian hasil informasi dapat saling berhubungan dan relasi R tadi dapat digunakan sebagai penamaan tabel beserta datanya, baik hasil manipulasi maupun yang masih murni, begitu ya. Murni itu ya dari datanya itu sendiri. Secara umum operasi dalam basis data relasional itu ada itu ya. Ini yang wajib Anda pahami sebagai dasar semuanya. Ada selection, ada projection, ada join ya. Jadi selection, kemudian projection dan join. Ada operasi union, ada intersection, ada difference, ada Cartesian product nanti ya. Jadi sebagai dasarnya itu ini, tiga ini.
Kemudian ini adalah pengembangannya. Nah, bagaimana notasinya? Ini Anda perlu ingat-ingat nanti ya. Anda masukkan di dalam pikiran Anda, gitu ya. Ada selection, gitu ya. Tujuannya adalah memilih semua tapel yang memenuhi selection untuk kondisi seleksi dari sebuah tabel R, begitu ya. Nah, notasinya pakai ini ya. Ini saya tidak tahu namanya apa ini ya. Omega atau apa lupa gitu ya. Pokoknya bentuknya gini ya. Nanti kalian pakai simbol apa itu equation itu ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kita hendak memilih. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita punya 10 data, kita mau tampilkan 5 saja yang asli Malang gitu ya. Maka kita masukkan di sini. Selection, nah kondisinya apa? Dari tabel apa? Tabel mahasiswa atau tabel dosen, gitu ya. Anda ingat-ingat. Selection itu membatasi barisnya, sementara projection atau project, gitu ya, membatasi kolomnya. Jadi kalau kita punya tabel atributnya 10, nah kita hendak menampilkan 3 saja, maka kita gunakan apa? Projection. Nah, kalau kita punya data, perhatikan ya, datanya ada 100, kita hendak menampilkan 10 saja, maka kita gunakan apa? Selection. Nah, kalau kita maunya field-nya, tampilannya hanya 3, kemudian barisnya cuma 5, maka kita gunakan 2 ini ya, selection dan projection. Jelas ya? Halo? Oke. Notasinya pakai ini ya, P ya, projection. Nah, atributnya apa? Dari R. Nah, R ini nanti bisa berisi tidak hanya satu tabel, ada kalanya dia menggunakan join begini. Nah, join. Apa itu join? Sebetulnya join itu materi nanti ya. Nah, materi setelah UTS ya, tapi tidak apa-apa perkenalkan bahwa kadang-kala kita menampilkan informasi itu tidak hanya dari satu tabel, karena kan kita menggunakan model relasional ya, di mana relasional ini hanya menggunakan satu field saja sebagai reference kepada tabel yang lain untuk kemudian jika kita memerlukan maka kita harus menggunakan join. Ada theta join, ada equi join, ada natural join. Kemudian join ini menggabungkan dua tabel secara apa ya? Secara horizontal gitu ya. Nah, ada kalanya kita menggabungkannya menggunakan secara vertikal. Vertikal itu maksudnya ke bawah begitu ya. Kalau horizontal kan ke samping. Jadi tabel A dan tabel B kita cocokkan begini. Ini namanya join ya. Nah, kalau union, intersection, different, Cartesian sama ya, seperti join-nya. Division, nah ini bentuknya begini ya. Nanti garisnya jadi atas bawah. Jelas ya? Nah, kita bisa gunakan notasi ini ya. Union ini gabungan, intersection ini irisan, gitu ya. Difference ini pengurangan, jadi himpunan R1 dikurangi himpunan R2. Cartesian ini penggabungan atau kombinasi, bukan penggabungan yang ini ya. Jadi dikombinasikan ya. Saya salah. Saya kalau gabung, karena kalau gabung ini kan union ini ya. Division, nah ini pembagian gitu ya. Pembagian kemunculan. Oke, kita mulai dari selection. Nah, selection ini adalah sebuah notasi untuk memilih baris tertentu dari sebuah himpunan baris data yang memenuhi kondisi dan membuang baris yang lain. Membuang itu maksudnya nggak ditampilkan gitu ya, bukan kemudian dihapus, bukan, tapi hanya ditampilkan. Notasinya seperti itu, ada selection, kondisi, kemudian nama relasinya. Kondisi pilihan atau klausa dapat terbentuk dari beberapa operator boolean, ada and, or, dan not, gitu ya, dengan pembanding operator seperti itu ya. Nah, ini kita lihat ada employee. Nah, kita mau menampilkan apa? Employee yang bekerja pada departemen nomor 4 saja. Bagaimana kita menulisnya? Nah, kita gunakan ini ya. Selection deno sama dengan 4 dari employee
Nah, maka dia akan menampilkan semua employee yang bekerja pada departemen number 4. Itu selection ya. Nah, kalau mau dikasih macam-macam ya tinggal tambahin aja di merahnya. N misalkan jenis kelaminnya perempuan misalkan. N misalkan ya salary kurang dari 30.000. Nah, seperti itu. Atau or ya. Kalau N semakin banyak N semakin sedikit datanya ya. Karena kan syaratnya banyak. Kalau ada or semakin banyak datanya. Nah, ini contohnya salary more than 30,000 and Deno equal 5 gitu ya. Nah, dia akan ambilkan Franklin dan Rames gitu ya. Nasi rames. Jadi lapar gitu ya. Salary, nah, lebih dari 30.000 dan departemen 5. Gitu ya. Oke, selection jelas ya. Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Oke. Oke, berikutnya adalah projection. Nah, projection ini adalah memilih atribut tertentu dari himpunan atau subhimpunan dan membuang seperti tadi ya. Jadi tidak ditampilkan begitu saja. Nah, notasinya seperti ini. Ini P ya, logonya P. Daftar atribut nama relasi. Jika daftar atribut tidak menyertakan primary key, maka dimungkinkan terjadi duplikasi, dapat dihilangkan hanya sekali yang muncul. Nah, ini ya, kita hendak menampilkan jenis kelamin dan gajinya, gitu ya, dari tabel employee. Nah, kalau begini, ini karena hanya projection, maka semua employee akan tampil di sini ya, jelas ya, tampil di sini. Tapi yang tampil apa? Yang tampil hanya atribut yang ada di projection, gitu ya, jelas ya. Jelas. Oke. Bahwa kemudian antara selection dan projection ini seringkali berkolaborasi begitu ya, sehingga kita membuat notasi aljabar ini kemudian harus sesuai urutan. Nah, sebuah operasi dapat dituliskan dalam bentuk beberapa ekspresi aljabar relasional dengan mengelompokkan untuk tiap-tiap operasi dan memberi nama. Nah, ini contoh ya, mengambil informasi first name, last name, dan salary dari employee yang bekerja di Deno nomor 5. Nah, ini kemudian yang kita letakkan di luar itu selalu projectionnya, jadi bukan selection, jelas ya? Jelas atau bingung? Selection itu memilih barisnya, projection memilih field-nya. Jadi yang utamanya barisnya dulu atau field-nya dulu? Baris dulu, Pak. Ya, baris itu berarti datanya. Saya ingin tampilkan data siapa misalkan di kelas ini yang NIM-nya sekian. Tapi yang saya tampilkan hanya NIM dan nama. Berarti kan datanya dulu ya. Jelas ya. Jadi logikanya kenapa kok selection dulu? Itu karena kita harus tahu dulu datanya dulu, baru setelah datanya lengkap, kemudian kita lakukan projection. Jelas ya? Nah, seperti ini. Nah, ada kalanya kita buat suatu pseudocode gitu ya, tahu pseudocode ya. Jadi suatu kode yang kita buat begitu ya, supaya tidak rumit di sini ya. Nah, kalau sini kan employee. Nah, employee kan berarti semua tabel ya, semua tabel employee, semua data di tabel employee. Nah, kita buat variabel di sini, employee department 5, nah, kita beri assignment, selection Deno 5 dari employee. Nah, kemudian di bawah kita kasih result, variabel result, projection dari mana? Dari variabel employee department 5. Ini juga sama. Jelas ya? Tapi ini harus dinyatakan ya, kalau ini nggak ada tiba-tiba IMP Dep 5, nah ini artinya dia akan mencari tabel namanya IMP Dep 5. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini contohnya. Ini sama kok. Jadi, kalau saya lebih suka yang seperti ini ya. Tapi kadang-kadang orang kan panjang di sini ya. Ini selection dan join-nya panjang, maka diberi variabel-variabel supaya tidak membingungkan. Nah, kita juga bisa mengubah nama atribut. Mengubah ini dalam arti tidak mengubah secara fisik ya.
hanya mengubah penampilannya saja, begitu ya. Nah, kita bisa gunakan ini, ya. Temp, deno, kemudian new, gitu ya, R, nama depan, nama akhir, gaji. Nah, ini kita buat variabel baru atau relasi baru, tapi virtual, begitu ya. Nah, kita isi dengan fname, last name dari temp, ya. Temp ini yang ini tadi. Maka yang tampil di sini adalah relasi new R dengan atribut nama depan, nama akhir, dan gaji, gitu ya. Oke, sampai sini masih ada yang bingung? Selection, projection, jelas? Oke, diam berarti jelas, gitu. Karena diam itu emas. Oke, join. Bahwa ketika kita menggunakan model relasional, maka kita sangat-sangat familiar dengan join, gitu ya. Nah, join itu apa? Yaitu suatu upaya untuk mengkombinasikan baris-baris yang berhubungan dari dua buah relasi atau lebih, begitu ya, menjadi baris-baris tunggal. Ada condition join, ada equijoin, ada natural join. Condition join atau kita sebut sebagai Cartesian product. Nah, ini kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi kemudian kita ikuti selection. Nah, ini R. Jadi R kali S ini adalah Cartesian, ya. Cartesian itu artinya kalau kita punya tabel A isinya 3, ya, tabel B isinya 4, nggak cukup layarnya. Maka R kali S adalah 3 kali 4, maka ada 12. Nah, tapi jangan lupa nanti kita berikan kondisi di sini, atribut mana yang dari R yang akan dicocokkan dengan atribut dari tabel S, begitu ya. Nah, begini. Menggunakan ini ya, menggunakan gambar ini. Saya tidak tahu ini namanya apa, silakan dicari simbolnya apa ini artinya ya. Yang jelas ini adalah condition join antara departemen dan employee, gitu ya. Nah, kita masukkan dengan departemen manager. Jadi ini kita mengambil apa employee yang menjadi apa manager di departemen, begitu ya. Jelas ya? Jelas terbingung? Bagaimana kita tahu siapa nama employee-nya kalau tidak kita lakukan join? Nangkep ya? Di departemen kan ada namanya, ada atributnya manajer SSN ya. Manajer departemen ya, bukan supervisor ya. Manajer departemen, kepala divisi gitu ya. Nah itu dia yang disimpan hanya manajer SSN. Tapi siapa namanya kan nggak tahu ya. Maka supaya tahu kita gunakan apa? Join di sini. Udah join itu kita cocokkan begini ya. Nah, begini ya. Departemen bisa 2 misalkan. Employee-nya lebih banyak misalkan. Nah, kita cocokkan begini. Nah, upaya mencocokkan ini kita sebut join. Jelas ya? Jelas terbingung? Jelas, Pak. Oke. Nah, begitu cocok, baru kita tampilkan dari yang cocok-cocok tadi, kita tampilkan atributnya apa saja. Jelas ya? Ada dname, lname. Nah, lname ini kan dari employee kan. Fname juga dari employee. Tapi karena dia sudah join, kan dia bergabung menyatu, begitu ya. Kasus khusus pada join yang mana memiliki nilai yang sama. Nah, ini equijoin. Nah, jadi kalau begini tanda sama dengan ini namanya equijoin. Ya. Kemudian ada natural join. Nah, natural join ini tidak perlu kita nyatakan menggunakan sama dengan, tapi cukup kita tahu nama atributnya. Nah, departemen ada ini notasinya P ini ya. Ini P ini. Kemudian ini menggunakan ini ya, menggunakan asterisk. Menggunakan tanda asterisk, maka kita punya natural join. Natural join itu apa? Dia akan mencari atribut yang sama, perhatikan ya,
dia akan mencari atribut yang sama dari departemen maupun dari project. Jelas ya? Kalau departemen dengan employee tadi yang sama apa, Rek? Ini kan? Oh, nggak ada yang sama ya. MGRSSN sama dengan SSN. Jadi nggak bisa pakai natural join ya. Nah, yang bisa ini contohnya adalah project dan departemen. Nah, di sini ada namanya P number, project number ya. Nah, project number ini sebagai penghubung. Jelas ya? Jadi yang muncul, jadi P number ini muncul di project maupun apa? Departemen ini. Ya. Kita lihat apa betul. Project. Nah, ini ada P number. P6-nya ini ya. P6-nya itu ya. Bukan P number ya. P6-nya ya. Departemen numbernya. Nantilah kita bahas tentang natural join ini nanti saja di SQL ya. Di SQL itu kita akan bahas lebih konkret gitu ya. Yang jelas natural join itu digunakan ketika ada dua buah atribut yang muncul namanya sama, tipenya sama dari dua buah tabel gitu ya. Ini nggak usah diketik joinnya pakai apa, nggak usah. Nah, berikutnya adalah union, intersection, dan difference. Ada kalanya kita memanipulasi himpunan. Ini memerlukan suatu operasi yang seperti kita pernah pelajari bahwa himpunan A dan B dapat digabung menggunakan apa union. Dicari apa itu irisannya menggunakan intersection dan dicari bedanya itu ya menggunakan difference. Relasi yang dioperasikan dengan operasi di atas harus memiliki jumlah dan jenis atribut yang sama atau kompatibel. Maksudnya kalau integer ya integer, number ya, number, string ya string gitu ya maksudnya. Nah, kita punya RUS, R union S, R kemudian union S. Ini kalau kita baca gampang-gampangan, S ini dimasukkan ke sini ya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Sampai mana tadi? Sampai hilang. Oh ya, sorry. Ada telepon. Jadi ya. Oke, RUS, R union S adalah gabungan dari relasi R dan relasi S gitu ya. Nah, jadinya bagaimana? Atributnya mengikuti yang R, jadi yang atas atributnya ya, AB, walaupun di sini nanti CD gitu ya maksudnya, atau XY gitu ya. Tapi syaratnya kompatibel antara ini dan ini kompatibel, ini dan ini kompatibel. Maka sak kotak ini, mulai D sampai H ini, thread ini kita angkat, kita pindahkan, taruh di bawah. Jelas ya? Nah, karena di sini tidak ada duplikasi, ya, jadi RUS ini kalau ada yang duplikat dia akan ditampilkan sekali ya, distinct. Ya, jadi union ini kalau ada yang duplikat, nah yang duplikat yang mana? Yang GH ya, GH-nya tampil sekali. Di sini ada GH kan, DA juga ada, ya, DA jadi yang tampil sekali, maka yang ditampilkan ya 1, 2, 3 tambahin HT. Itu union ya. Nah, ini contohnya, nah, Deno 5, kemudian kita projection, kemudian kita union. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya kita ambil
employee dari Departemen 5, gitu ya. Kita ambil apa? Result 1. Result 1 isinya apa, Rek? Ini yang kiri ini. SSN-nya, Pak. Ya, enggak, isinya kan pegawai dari Departemen apa? 5 ya. 5, Pak. Yang kanan isinya dari super SSN. Super itu apa itu? Supervisor, ya. Supervisor. Nah, ini kemudian begitu kita lakukan union, dia akan bergabung. Ada nggak ya di reduce? Nah, ini ya. Jadi ini dia di Departemen 5 sekaligus gitu ya, sekaligus apa supervisor. Jadi hanya muncul sekali. Mana lagi? Nggak ada ya. Nah, maka 1, 2, 3, 4, 5. Union jelas ya? Jelas atau bingung? Gampang ini zaman kuliah apa SMA dulu kan pernah ya. Irisan, intersection, irisan itu berarti kan sesuatu yang berada pada dua buah himpunan ya, dua alam gitu ya. Alam R1 dan alam R2. Dari himpunan yang muncul di dua tempat ini, maka dia akan kita sebut intersection. Nah, seperti kita lihat di sini ada AC, BF, DF, AC, HI. Nah, ini kita lihat pasangan-pasangan ini yang kemudian memiliki irisan gitu ya. Nah, antara R1 dan R2. Nah, yang muncul pasangan yang muncul di dua tempat ini adalah AC, maka AC adalah irisan dari R1 dan R2. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas, Pak. Difference adalah kondisi dari kondisi pengurangan himpunan antara R1 dengan R2, gitu ya. Jadi pengurangan itu artinya himpunan ini dikurangi himpunan yang satunya. Nah, kita lihat di sini ada AC, BF, ada DF, AC, HI. Nah, ini dikurangi itu. Nah, kalau dikurangi itu kan DF ini dikurangkan ke sini. Karena di sini tidak ada DF, perhatikan ya, maka tidak ngefek gitu ya. Bagaimana dengan AC? Oh, di sini ternyata ada AC. Maka dia bisa mengurangi di sini. Maka dia akan hilang, gitu ya. Nah, HI nggak ada di sini, jadi nggak pengaruh. Maka yang tinggal di sini hanya tinggal B dan F, gitu ya. Ini nggak usah panjang-panjangkan PR-nya. Nanti negatif lah itu istilahnya. Oke, ini latihan ya. Oke, tentukan student instructor union. Union berarti apa? Digabung ya, dicampur ke sini ya. Kira-kira berapa? Kira-kira. Yang sama dulu kita cari ya. 1. Ya, kelihatan ya? Mana lagi? Rames, ya. Iya kan? Iya. Terus siapa lagi? Nggak ada lagi ya? Berarti yang duplikat 2 ya. Kita hitung. 2, 4, 6, 7. 7 ditambah 5, 12. 12 kurangi 2. Jadi 10. Nah, jadinya 10 gitu ya. 2 ke 4, nah 10 benar ya. Student irisan instructor. Nah, ini gimana ini? Student bisa irisan instructor. Ya bisa saja kalau nanti kalian kerja gitu ya. Jadi seorang apa misalkan HRD, R&D riset. Nah, ada kalanya kita menjadi instruktur, kita menjadi student gitu ya. Mengikuti pelatihan gitu ya. Kita jadi karena kita ahlinya jadi instructor. Tapi begitu kita mengikuti pelatihan di teman kita yang ahli, kita jadi student gitu ya. Nah, student apa ini? Intersection instructor. Mana yang beririsan tadi? Yang sama tadi Susan sama si Rames ya. Halo? Ya, Susan sama Rames. Student kurang instructor. Nah, student kurang instructor. Yang sama siapa? Susan Rames, maka Susan Rames hilang. Tinggal Joni sampai Ernest. Nah, gitu ya. Gampang kan?
Instructor kurang student dibalik. Nah, berarti ini dikurangi itu. Tinggal 3 John, Ricardo, dan Francis. Oke. Ngerti ya? Ngerti atau bingung? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Oke, berikutnya Cartesian product. Nah, Cartesian product ini adalah relasi yang terdiri dari kombinasi antara R dan S, di mana setiap baris R digabung dengan baris S. Nah, begini. Ini contohnya. Mengambil nama employee wanita beserta nama dependent, nama apa itu, pasangannya atau nama apa suaminya gitu ya. Nah, kita ambil dari female employee yang female, kemudian kita ambil namanya, first name, last name, dan SSN-nya. Nah, ini silang ini ya, silang ini kita sebut namanya Cartesian product. Cartesian product ini sebaiknya kita beri selection di sini ya. Kenapa? Karena kalau tidak nanti kombinasi employee-nya ada 100, dependent-nya kira-kira lebih banyak atau lebih dikit? Ya relatif ya. Kalau semua sudah menikah pasti lebih banyak. Tapi kalau banyak jomblonya belum menikah maka dependent-nya pasti tidak terlalu banyak. Tapi biasanya kalau sudah kerja kan pasti menikah ya. Kecuali yang masih baru, masih fresh grade gitu ya. Nah ini, kalau tidak kita lakukan selection ini, maka dia hasilnya akan banyak. Jadi antara employee, ini ya, M-name dengan dependent. Dependent itu tabel ya. Nah, ini misalkan yang perempuan ada 10, ada dependentnya, paling tidak kan ada suami, ada anak gitu ya. Nah, katakan sudah menikah semua berarti kali 2. 10 kali 20 ya. Nah, jadi berapa? 200. Nah, kalau tanpa kita lakukan selection, dia akan menjadi 200 baris, tapi maknanya salah. Karena kan kombinasi ya. Nah, karena kita sudah menggunakan selection, kita cocokkan SSN dan ISSN. SSN milik siapa ini? M-name, ya. Kemudian ISSN milik dependent, gitu ya. Maka kemudian kita tampilkan di sini, kita projection, akan tampil. Nah, begini. Alicia, dia punya dependentnya siapa ini? Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Cuma namanya saja. Nama peserta, nama dependent. Jadi bingung saya. Female employee-nya Alicia. Nah, ini nggak anu ya, bingung ya. Ini nggak ditampilkan semua ini. Atau ini jangan-jangan nama dependennya ya. Ya, wis nantilah kita lihat datanya ya. Oh ini, sorry bos, sorry. Ini dicoba di anu ya, di debugging istilahnya ya. Oh kita ambil yang female employee ada 3 ini. Kemudian kita projection ya, kita potong ya field-fieldnya. Nah kita lakukan Cartesian gitu ya. Nah, ini kan jadi banyak ya, Alicia, dependent name-nya Alice Theodore Joy. Nah ini kok banyak banget anaknya atau suaminya gitu kan ya. Karena dia menggunakan apa? Cartesian. Nah, supaya pas kita tambahkan selection. Nah, di sini ada Jennifer dengan Abner. Nah, maka yang punya apa itu? Yang perempuan yang punya dependent hanya si Jennifer dengan si Abner sebagai dependennya. Jelas ya? Jelas atau bingung? Bingung? Nanti saja kita tanya jawab ya. Nah, ini kita sudah sampai latihan. Nah, latihan ini nanti silakan Anda kerjakan ya. Walaupun sudah ada jawabannya. Nah, nanti saya kasih tugas ya. Nah, jawabannya nanti sebagai apa itu? Cocoknya ya. Nah, dung. Gak boleh di screenshot loh ya, dosa. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, saya stop.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Dek?